menjadi naungan Allah dan menjadi wakil Allah harus jujur. Kalau anggaran APBD sulut, harus kasih. Betul, ini menipunya rakyat. Jangan tulis cek SSL. Ada yang begitu? Kasih sapi, kemudian dia tulis apa nama, padahal itu uang rakyat. Itu bentuk ketidakjujuran seorang khalifah. Kalau pemimpin sudah memulai dengan cara curang, demi Allah, Allah tidak pernah ridha. Saya dengan Ibu Teti bersepakat sejak tahun 2017. Ini rencana panjang. Setelah kami melihat bahwa ada ketimpangan di dalam pembangunan di Sulawesi Utara. Tolong jangan bicara jalan tol, karena itu dana APBN, bukan dana APBD. Siapapun mau jadi gubernur, tetap jalan tol itu jadi. Pertanyaannya, uang 4 triliun apa DP guna buat rakyat? Itu pertanyaan. Ingat loh, tahun ini ada 4 triliun 553 miliar. Jalan di Kupang rusak. Nah, itu. Karena anggarannya tidak tepat. Makanya Bapak dan Ibu, saya tahu nih ibu-ibu duduk-duduk ini. Dengan ibu-ibu yang ada di luar. Di samping moni gembira dapat lihat Pak yang moni pikir besok mau bayar yang apa itu koperasi simpan pinjam. Betul? Betul. Kita tahu di pikiran Bang Moni. Di samping hari ini moni bergembira yang datang, tapi yang paling di dalam hati, kok besok mau bayar yang apa itu koperasi simpan pinjam. Kita tahu di pikiran Pak Moni mama-mama. Makanya salah satu yang kita orang mau bela itu kesulitan mama-mama yang para pedagang kecil UMKM. Nah, tong siapkan itu kurang lebih 150 miliar setiap tibo-tibo, setiap orang pedagang kecil, setiap yang berjual nasi kuning, yang ada berjual mie, yang berjual daging, yang berjual ikan, yang berjual rica, tamate, yang duduk, berdiri, mata berkunang-kunang. Ini bukan jual orang. Itu semuanya kami siapkan 3 juta per satu orang yang punya usaha kecil. Ini program bagaimana meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah. 150 miliar kami peruntukkan untuk 50.000 para tibo-tibo, para pengusaha kecil. Supaya ini mama-mama nyada pinjam lagi di koperasi, pinjam hari ini bayar kemarin. Betulnya enggak? Pinjam 1 juta terima 900, dope alasan 100 untuk uang simpanan, sampai mampus, sampai jual rumahnya tidak pernah dapat di simpanan. Betul? Itulah kesulitan rakyat yang saya dengan Ibu Tetik sudah pikirkan. 1 triliun setiap tahun kami kucurkan untuk kepentingan rakyat. Dari mana? APBD Provinsi Sulut tidak kurang dari 4 triliun. Kami sudah pikirkan. Apalagi setiap tahun kita harus membangun minimal 3.000 rumah. Satu rumah 30 juta, berarti 90 miliar kami akan anggarkan untuk rumah layak huni. Kenapa harus begitu? Karena masih terlalu banyak rakyat yang tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Bahkan satu rumah cuma ukuran 5x7, 4 keluarga, buku-buku baku tukar dan sudah dapat. Karena terlalu banyak. Ini harus diurai. Pertanyaan, ini betul. Silakan lihat di Minsir dan Bola Mongondo Timur.
kami setiap tahun membangun rumah ribuan untuk rakyat. Yang ada tanah, ada rumah tidak layak, kami ganti rumahnya. Yang ada tanah tidak mampu bangun rumah, kami bangun rumahnya. Tidak ada tanah, kami siapkan lahan dan bangun rumahnya. Ini konsep yang kami tawarkan kepada rakyat. Itu ada 90 miliar, berarti sudah 240 miliar. Sekarang, apalagi kami akan berikan setiap desa, kurang lebih ada 1.500 desa, tambahan untuk kesejahteraan aparat desa sampai dengan imam. Kemudian itu juga untuk pembangunan. Setiap desa kami berikan 200 juta, kurang lebih 300 triliun. Berarti 540 triliun. Apalagi yang kami akan berikan? Kami menyiapkan kurang lebih 50 miliar untuk 10.000 mahasiswa yang tidak mampu. Itu setiap tahun kami berikan ada 50 miliar untuk bagaimana supaya kalian punya anak-anak bisa kuliah dengan gratis. Berarti 590 miliar. Apalagi kita menyiapkan untuk asuransi para nelayan. Apabila ada nelayan yang meninggal di bawah 45 tahun, ahli waris terima 160 juta. Siapa bilang ini boleh? Kita orang sebekeng potong ke daerah. Makanya tidak ada keraguan. 45 tahun ke bawah, nelayan yang meninggal, ahli waris menerima 160 juta tunai. Kira musim ini, jangan dibunuh laki-laki. Boleh cari untung 2 kali, dapat doi dia dapat laki baru. Sampai 70 tahun mendapatkan santunan 40 juta ahli warisnya, dan 70 ke atas mendapat 20 juta. Apakah nanti cilaka di laut? Tidak. Di Boltim ada 2 cilaka di motor karena dia pegang asuransi, maka keluarganya menerima 160 juta. 9 orang juga yang satu ciri akan kalapa mati karena di atas 45 tahun mendapatkan 40 juta. Jadi yang penting itu harus kita berikan jaminan. Sama dengan petani, kurang lebih 150 miliar, petani dan nelayan. Kalau petani kami berikan jaminan apabila gagal panen. Ketika gagal panen, maka Bank Sulut yang menjadi pendamping kami akan mengembalikan semua kerugian daripada petani. Ini konsep yang orang tawarkan. Jadi jangan tukar dengan 600.000 tadi dengan rumusan potong. Memang 16.000 kalau menerima dalam rumah 3 juta. Tapi ingat 3 juta menimakan 1 bulan, tapi 5 tahun tidak dapat apa-apa. Selanjutnya apa lagi program kami? Ada yang pegang BPJS, angkat tangan. BPJS yang ditanggung pemerintah ada. Kita tahu ini kalau sakit, ini ragu-ragu ke rumah sakit karena tidak ada ongkos ini maka angkat. Betul? Atau menisopi di rumah sakit belum bayar yang sakit, itu yang menjaga sosaki mah lagi karena yang nak makan. Betul? Maka kami menyiapkan 100.000 bagi keluarga pendamping selama 15 hari, 1,5 juta kami berikan keluarga pendamping untuk uang makan supaya dia tidak tinggalkan orang sakit. Dari banyak yang begitu dia tinggalkan, DP mana itu keras kasih dia pendamping. Apalagi yang kami siapkan 200 miliar kami peruntukkan kepada ibu-ibu 65 tahun ke atas, bapak-bapak 70 tahun ke atas, namanya JHT, jaminan hari tua. Tiap tahun mendapatkan 2 juta orang yang lansia. Apa tujuannya? Ada 5 hal. Pertama, begitu dapat doi, dia doakan pemerintah dan negara ini untuk selamat. Yang kedua apa?
Tadinya dia mau urus KTP karena dia so tua dianggap semua mati. Maka karena persyaratan harus KTP, insya Allah dia bilang pada anak cucu, urus akan KTP panenek NTT karena mau dapat duit. Sehingga validasi penduduk tentunya akan jadi baik. Yang ketiga apa? Tadinya dia kalau ada tetangga mati yang masih muda dia menangis. Bukan karena kasihan Pak itu yang muda, tapi dia bilang siapa dia yang muda? Kita yang tua yang miskin, siapa yang datang cabujo? Tapi kalau tolong kesedoi pada dia, hari malaikat datang dia sogok dan 1 juta pulang dulu nana, karena tahun depan masih dapat 2 juta lagi. Berarti harapan hidup orang tua kita akan semakin kuat. Sugesti. Yang keempat apa? Yang tadinya dia sudah tidak berharap-harap hidup, atau tadinya, atau apa nama karena dia mendapatkan uang, dia nggak mungkin muka Jakarta, nggak mungkin, paling dia belanja di kampung sehingga terjadi mobilisasi ekonomi yang baik di desa. Yang ketiga apa? Biasanya kalau tompe mama dan tompe nenek yang miskin, anak sedikit aku mau pergi yang dewa mintakan doi. Tapi kalau nenek dan mama ada pegang doi biar dia setua, anak cucu jaga datang bauru minta doi pulsa 2 kilo. Berarti kerukunan kekeluargaan ulang lagi terjadi kalau tompe orang tua yang miskin itu pegang doi, karena keluarga mau mendekat lagi. Ada 5 hal pokok yang kami sudah lihat. Makanya orang tua kami harus berikan 2 juta, namanya JHT, jaminan hari tua. 200 miliar kami peruntukkan, 100 ribu orang-orang tua. Jadi Pak, ini program. Kong nggak cuma datang kemari, kong hidup apa rakyat semua mati menurut hidup itu. Selanjutnya 5% dari total anggaran kami peruntukkan untuk keagamaan. Apa-apa saja untuk keagamaan. Pembangunan masjid dan gereja tidak perlu harus kesana kemari bawa proposal. Kita akan berikan sesuai kebutuhan masjid dan gereja dibangun. Orang akan berlaku adil. Makanya saya memilih Kak Sompit yang saya kenal sejak dulu saya panggil kakak sampai sekarang. Untuk apa? Untuk menjamin rakyat minat, terutama kalian saudara kita minoritas. Makanya saya memilih Kak Sompit. Saya kenal betul dia siapa. Dia sama dengan Eyang, selalu berlaku adil kepada semua agama yang ada. Pernah tuh pembangunan di Kema, dia datang bawa proposal waktu dia bupati, 13 kali 13. Kita bilang Kak Sompit, orang pakai dasar yang hadis Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, jadi dong pikir ke sarang burung. Kak Sompit tolak, kalau kecil tidak mau bantu, kalau besar tak bantu, betul? Betul? Akhirnya dong bikin pasar, baru itu dia lucu. Oh dia yang taruh batu pertama. Ini yang betul. Bukan cuma musola kompi baribut akam. Hah? Baru datang kamari kong, goyang-goyang, baru bilang, Kapolres mana aja yang kasih bayar itu musola. Ini boleh begitu. Makanya saya, yang mati-matian sampai jadi. Kalau ini pan satu pun yang dapat di injury time setelah besok itu mau pendaftaran yang tak jadi bacalon tapi kakak ini kesini. Untuk tunggu ke meja apa ketua umum. Coba tanya Pak Bobi. Zulkifli Hasan kita tunggu ke meja. Subuh-subuh terakhir akhirnya dia ulang robat ke SK yang supadoran tarik kasih pada ketua. Lalu kita bilang Bang Zul, ini bukan cuma kepentingan PAN, tapi ini kepentingan rakyat yang ada di Linut, terutama kaum muslimin yang minoritas. Saya tahu persis sama dia. Makanya saya percaya, tidak usah ragu. Kalau yang sejual, berarti ini betul-betul. Ikan tuna ekor biru ini. Ini bukan malah lukis melek. Ini ekspor. Makanya Bapak dan Ibu datang kemari yang dengan Ibu Teti bukan mau datang mau bohong ini masuk di visi misi Bapak.
Masuk di visi misi. Kita dan dia sudah rencanakan dari 2017. Tapi waktu itu cuma dapat 2 kursi ini Pan, kita sedikit takut. Karena kan mesti 9 kursi, kita cuma dapat 2 kasihan. Untung Ibu Teti dengan 7 kursi, dia panggil kita tambah dan 2 kursi genap 9, ditambah Demokrat dengan 3 kursi, 13 kursi semuanya kami yang bertarung sekarang menghadapi yang lain. Kesana Pak, kenapa di Panos ya? Ini Nah, tolong tetap jaga jarak, tetap jaga jarak. Di dalam cuma 50 sesuai kursi karena memang begitu ketentuan aturannya. Dan yang di luar jaga jarak supaya orang masih ada setengah jam. Oh, boleh? Kalau bilang ini boleh. Jangan lihat tuh baliho, man. Mana sampai baliho? Ini, Beda tuh. gak ada. Ini baliho ini boleh taruh di bawah. Banyak cilaka tuh penduduk. Yang laki-laki dia berbahagia Pak Ibu Teti tabrak pohon. Hah? Yang perempuan agak-agak yang pekumis ciri di got. Mana yang ciri di got? Orang pendukung itu. Makanya yang so janji, Pak tim sukses, jangan ditaruh di bawah kesian. Banyak mau cilaka tuh pendukung. Oh, mulia tuh sadap. itu no. Tuh. Tapi jangan dikore tamaran. Kalau ini sampai calon gubernur, gagah dari Puru. Beda dengan yang rusak dari kecil. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah, karena yang menyadari betul bahwa kekuasaan itu milik Allah. Kekuasaan namanya kerajaan, kepemimpinan itu milik Allah. Al-Quran tidak ada satu ayat yang Allah bilang bahwa bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjadi pemimpin. Tidak ada. Bertebaranlah kamu untuk mencari rahmatku. Mencari rezeki. Tapi kepemimpinan dia kunci di surat ketiga ayat 26. Tahu itu surat nomor 3? Surat Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikul mulk. Katakanlah ya Muhammad, kekuasaan milikku. Tu'til mulka man tasha. Aku akan memberikan kekuasaan kepada yang aku kehendaki. Wa tanzi'ul mulka miman tasha. Aku akan menarik kekuasaan itu dari yang aku kehendaki. Tu'izzu man tasha. Aku akan muliakan siapa yang aku kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Aku akan hinakan siapa yang aku kehendaki. Biyadikal khair. Kebaikan di tanganku. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena aku yang menguasai segala-galanya. Insya Allah kekuasaan itu Allah akan tarik dari tangan orang lain dan berikan kepada saya dengan inisiatif dan berikan kepada karena itu punya dia. Apa yang kita lakukan ini hanya ikhtiar sunnatullah. Saya dengan Ibu Teti, dengan Pak Sompi tidak datang ambil hati rakyat, tapi kami akan berikan hati kami kepada rakyat. Bagaimana kita dengan Ibu Teti bicara kepemimpinan? Karena orang bilang, yang dengar pesan Lanjar, ini bukan mau pilih wakil, ini mau pilih DP gubernur. Ini wakil, bukan kaleng-kaleng. Dan konsep yang kami tawarkan, yang dituangkan dalam visi misi adalah buah pikiran bersama. Amin. Mantap. Karena tadi dia ini begitu jadi, jalankan itu konsep itu, ini boleh berubah karena dia sudah dituangkan ke dalam RPJMD. Ini boleh berubah. Itu untuk orang miskin, yang untuk UMKM, yang itu untuk rumah, yang untuk mahasiswa, yang untuk orang-orang tua. Tidak boleh dirubah. Tetap dia jalan. Saya dengan dia
saya sudah bilang, Ibu Cep, jangan ngana bikin rupa wakil lain cuma tetap dalam ruangan. Kita nih mau di ruangan ber-AC karena kita mau jadi putih. Kalau kita seputih, orang di Likupang kesel sudah dapat tahu. Maka saya minta dia tugaskan saya untuk keliling di kurang lebih ada 4.671 dusun dan lingkungan 1.839 desa dan kelurahan, ada 171 kecamatan dan 11 kabupaten serta 4 kota se-Sulawesi Utara yang tersebar di 321 kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Dengan populasi penduduk 2,5 juta, jumlah pemilih ada 1,8 juta, yang ada di Minut ini ada 10 kecamatan, 131 desa, dengan jumlah pemilihnya kurang lebih ada 151.147. Pandainya enggak? Tambah hafalnya enggak? Tambah ingatnya enggak? Karena tapi kepalanya enggak ada DP. Tulang semua otak. Jadi jangan khawatir karena ada isu. Mulai dari Sabla Jaga bilang, jangan percaya kotek dia cuma wakil. Ini wakil yang so lama baku tahu dan tong sostel bagaimana pekerjaan bertugas. Ibu Cep nanti urusannya bagaimana memenuhi anggaran. Dia harus datang meyakinkan presiden dan para menteri supaya anggaran datang. Dia bagaimana mendatangkan investor. Begitu orang datang, saya akan jadi yang mengawal sampai dengan kebutuhan rakyat. Kita nih mau ikut dia kalau dia pergi Jakarta. Tadi mau dia mau pergi Amerika, cuma dia tahu bahasa Inggris, kita cuma tahu bahasa Sangnya. Jadi kami sudah membagi tugas. Kami bersahabat sudah 10 tahun. Insya Allah kami tidak akan pernah bertengkar. Terus terang saja, saya dan dia itu punya kesamaan. Kalau saya lagi marah, dia yang nasihati. Kalau dia lagi maraju, kita yang ingatkan. Betul, saya dengan Ibu Cep. Jadi tolong sobaku tahu sifat. Makanya ada orang lain yang mau ambil, tapi tunggu dulu. Alasan pertama, tunggu dulu, ada satu lebih gagah. Betul itu, betul. Yang kedua lebih pandai. Kok lebih bersih? Lebih jujur dan lebih tenang. Oh itu so pasti. Yang main-main. Saya lawan batera jatuh. Tanpa kasih. Kalau kita kasihan, kalau ini jadi dari tanah lilin yang bagus. Kalau kita dari Domato. Kalau dia dari tanah lilin, kalau kita dari Domato, yang lain dari tanah sengketa. Jadi Bapak dan Ibu, yang datang ini menawarkan kanangoni di sini umumnya nelayan. Makanya kami akan memberikan perhatian rata-rata di dalam 1 tahun itu ada 150 miliar untuk nelayan. Baik untuk kebutuhan alat tangkap, untuk asuransi, itu kami akan berikan kepada para nelayan. Anggaran ini 1 triliun kecil untuk rakyat demi kepentingan. Kecil. Ini kami tidak tahu berapa itu APBD Sulawesi Utara. Tahun ini pertama direncanakan pendapatan asli itu kurang lebih dari dana transfer, daudak bagi hasil pajak, non pajak, kemudian pendapatan asli daerah Sulawesi Utara kurang lebih 4.145 miliar. Ditambah dengan defisit, maka total belanja kurang lebih 4.553 miliar. Perubahan baru-baru dia berubah. Pendapatan menurun 372 miliar. Sehingga tinggal 3.700 sekian miliar. Tapi ada belanja yang begitu melonjak.
Tadinya cuma 6 miliar, tiba-tiba jadi 248 miliar. Ketambahan 41 miliar, 241 miliar. Apa itu? Belanja tidak terduga. Kita sendirinya tidak tahu apa yang orang mau backing. Begitu kita cari tahu, orang mulai data. Imam dan pendeta dikasih bantuan sebagai pekerja. Imam bukan bekerja, itu penipuan. Jadi imam dan pendeta kewajiban, bukan bentuk pekerjaan. Ini tidak ada dalil, itu penipuan karena pilkada. Kalau pekerja suruh sana tuh, banyak pekerja sekarang pengangguran. Masa imam, udah imam. Kalau pendeta ada diakonia perpuluhan dengan derma. Kalau imam ada sedekah. Setiap dong undang biar cuma 50.000 ada. Masa imam dikategorikan sebagai pekerjaan? Bukan pekerjaan, itu kewajiban. Makanya ada sekarang anggaran mulai catat imam-imam. Ini boleh itu, imam jangan terima. Wallah haram itu. Salah satu doa yang Allah yang tidak terima kalau dalam guru ada yang haram. Kau ingat sejarah ayah daripada Imam Syafi'i, Idris. Ia cuma sapanggal itu. Apel dia dapat makan. Ampel dia bala dia puru. Karena dia takut dia doa Allah yang tidak mau terima. Amalannya mau ditolak. Jadi biar program pemerintah, kalau itu program akal-akalan, jangan terima Pak Imam. Ya tidak usah takut. Rizki itu Allah bilang tidak tertukar. Rizkimu tidak tertukar. Karena hakikat rizki itu mana yang kita nikmati, itu rizki. Dan itu rizki dapat terakhir di sepiteng. Kebanyakan juga ini kan karena tidak ada dalil, kemudian main terima. Jangan Pak, saya sebagai seorang muslim menolak ketika dikatakan bahwa imam itu sebagai pekerja. Tidak. Itu kewajiban. Karena di muka pilkada tiba-tiba imam dan pendeta dijadikan mendapatkan tunjangan kinerja. Boleh. Aneh-aneh kan? Dan habis pilkada sudah soalnya Anda itu. Makanya kita orang program kan minimal 5% dari total anggaran untuk keagamaan. Mulai orang dilantik 5% minimal dari total anggaran Sulut orang anggarkan keagamaan. Untuk apa? Untuk bangunan masjid dan gereja, untuk kesejahteraan para imam dan pendeta dan pegawai syar'i. Apalagi kegiatan keagamaan. Jadi kalau hari raya Idul Adha, ya tidak perlu tong kirim sapi kon tulis cep SSL. Bagaimana mau cara korban kalau kita dentetik yang kirim kemari? Cep SSL. Ini korban dasar katanya karabbah. Karabbah itu kan berarti ketaatan kepada Rabb. Makanya orang programkan kalau musim korban, kirim saja tiap masjid 15 juta. Biar nanti itu 7 orang imam dan pegawai syar'i yang beli sapi, kompotong atas dompet nama. Karena itu doi memang orang punya. Begitu yang betul, itu hukumnya. Tidak usah tiap kecamatan kirim kontulis cep SSL. Beras lagi mesti pakai warna itu tas. Beli dan doi rakyat pakai tas hitam supaya netral, kan rakyat tahu juga ini dari mana. Pakai merah. Membayangkan kalau Ibu Teti warna kuning, kong kita ini warna biru, PKC gabung jadi warna ungu. Congo nih ambil tuh cat biru dan cat kuning, kuning gabung. Itu DP warna. Kita yang pilih itu warna itu. Sebenarnya ada DP rahasia apa? Kamu bilang sini.
Kalau ke orang Kristen ini DP nama warna pasca penantian. Di samping ini warna kesukaan para janda. Wah. Hancur. Hancur. Pasti 15 Mei. Jadi Bapak dan Ibu, saya memang dia tiap datang, dia paling tinggi 5 menit bicara. Ini konsep kan kita dan dia yang backing. Tapi selalu dia bilang, mana yang bicara? Ternyata tak dapat tahu dia rahasia. Dia dapat tahu kita lahir mulu lebih dulu. Dia bilang ini yang bicara, karena kau pegang mic, kau orang tak rampas, mana beren? Dan apa yang saya ungkapkan ini, inilah program saya dengan Ibu Kristiani Indiana Paruntu kalau sampai kita orang terpilih nanti oleh hasil pemilihan suara dua. Tapi bye-bye. Taso dengan dong rencana 600 sampai 1 juta. Betul. Betul. Jadi kita tahu bagoyang ngoni. Kalau perlu bagoyang. Hei. Hei. Cerita. Udah mau datang, orang banyak doi. Kita ada janji Pak Ibu Cep. Kalau terang jadi, dia jaga beli itu tanah rakyat kong berjual pada negara. Jangan, ini boleh. Kau jaga apa sebanyak pompaminya, kan? Ini boleh. Ini boleh. Kalau perlu, HGU yang putus kontrak, orang ambil sebagian bagi ke rakyat yang tidak punya tanah. Baru orang anggarkan 30 juta untuk perumahannya. Makanya orang rencana minimal 3.000 rumah setiap tahun orang mau bangun, dibagikan di kabupaten. Untuk meringankan APBD-nya kabupaten. 3.000 rumah cuma 90 miliar, tidak banyak. Cuma 90 miliar. Tidak mengerti. Karena kami paham bagaimana cara melakukan rasionalisasi terhadap pemborosan. Karena orang jadi bupati 10 tahun, tong so tahu bagaimana cara susun anggaran supaya anggaran 65% semuanya kepada kepentingan rakyat. Orang ini so tahu, makanya kata Nabi, berikanlah urusan itu kepada ahlinya. Ini 10 tahun Bupati Minsel, ini 10 tahun Bupati Bola Mongondo Timur. Jadi kalau dia ini ratu dari pantai selatan, maka ini putra mahkota dari timur. Iya. Dua orang yang sudah berpengalaman mengelola uang. Apa yang dilakukan? Dan daerah kami sekarang ini termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya paling rendah. Kaboltim 6,03. Kalau Ibu Teti tidak salah ada pada 7,1 ya. 7,1. Yang lain masih 8, 9. Bahkan itu yang baku pinggir di kita sebelah sana apa dia nama? 14,96. Kalau di sebelah sini Pak kita apa? Yang sebelah sini 14,69 cuma baku tukar DP ekor dong punya. Padahal orang bilang orang itu jago-jago. Ya enggak, miskin sekali dong di daerah. Anggaran itu harus efektif dan efisien pada rakyat.
Dan tidak boleh ada tendensius. Tidak boleh nanti saat pilkada baru kita mau kasih pada rakyat. Tapi dari awal harus kita berikan kepada rakyat. Pemimpin yang baik itu, kata Sayyidina Ali, yang siap menahan lapar asal rakyat kenyang dan siap menahan ngantuk tak kalah rakyat dalam keadaan tidur nyenyak. Jadi sebentar kalau so jadi kita orang, mau ini biar tidak terlalu ganggu Pak Ibu Cep, karena dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Mau ini datang jo kita cuma dipandu situ dan tapi kantor nanti dijarok. Saya bilang Pak Ibu Teti, begitu pelekeng untung belum lantik, bayar tuh toko satu di Jaron. Kita di situ untuk rakyat datang bebas untuk datang minta tolong. Itu kopi pre, pre minum pulang dibayar. Tenang. Kenapa banyak dong wali jaga ke rumah? Datang siang pulang nanti siang. Saya yang akan menjadi palang dadanya rakyat. Ibu Gubernur, saya minta cari uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Nanti kita yang kawal. Jadi orang bertugas seperti itu, ya tidak usah khawatir, karena konsep kami susun bersama. Dan bagaimana cara bekerja juga kami sudah atur. Nah, untuk Kopra dan Cingke bagus wanitanya. Perusahaan daerah kami jadikan sebagai perseroan dan kemudian kami berikan anggaran yang besar. Juga kami mengajak kabupaten kota sehingga dia posisi sama dengan Bang Sulut, tapi tugasnya menelangi harga kopra dan cengkeh. Harus tahan kopra minimal 600 dan cengkeh minimal 75. Kalau dia naik, lepas di pasaran bebas. Kalau dia turun, harus orang tangkis. Jangan rakyat merugi. Ada dua cara, langsung dibayar atau resi gudang. Rakyat titip, dia belum jual, nanti dia tunggu harga tinggi baru dia jual. Itu caranya. Jadi orang pe konsep jelas. Sudah lansia dapat 2 juta. Janda tua. Kalau janda muda cari laki sendiri. Anak 5 tahun ke atas. Kalau masih di bawah, masih boleh cari laki. Kalau yang janda muda, usahakan ada usaha biar sedikit, UMKM, maka dia mendapatkan modal 3 juta. Bahkan saya bilang, Pak Ibu Teti, Pak Ibu Cep, orang mesti beli motor yang pakai cool box. Kasih Pak Ibu-ibu yang tukang jual ikan. Kalau 100 unit tiap tahun atau 200 unit, paling 6 miliar. Kasih Pak Ibu-ibu, jangan kasih orang naik di sepeda. Karena kasihan mau laku itu tudek dan kombong, tapi Pak itu apa bobara kasihan kan boleh jalan. Jadi sama dan dibolting, Kapolres Pernaloku, dia telepon, yang ini tukang jual ikan ibu-ibu plat merah. Iya, kita kasih. Ya apa kau kasih plat merah? Kota plat hitam lo mau jual. Nanti 5 tahun kemudian baru saya alihkan. Baru-baru saya alihkan 9 unit. Yang lalu 10 unit. Ini kita ulang beli 5 lagi. Karena waktu Idul Adha terdapat lihat ada ibu dia tolak-tolak tu sepeda. Saya bilang dia pas nak naik. Dia mau jawab cuma tak putar-putar. Saya bilang dulu. Sadar semakan gini. Betul ini kita sama yang Idul Adha, kita yang khotbah. Dia habis dah lagi silaturahim, kalian kasihan dia dapat tolak-tolak tu sepeda. Kita bahasa mengundi, nyepa, nggak mau naik. Kita mengerti. Tengah hari ini kasih. Kebilang ni sadel sebagai rusak.
Kita langsung panggil kepala dinas, cepat beli motor 5 biji, salah satu ibu itu kasih. Oke itu. Jadi mudah-mudahan kami akan anggarkan dari 150 miliar itu tidak kurang dari 6 miliar untuk 200 unit setiap tahun kami bagikan kepada perempuan-perempuan yang berjual ikan. 30 juta satu unit sudah lengkap dengan toolbox. Tapi plat merah DPPKB itu orang pegang. Ya kalau tak pegang plat hitam, kalau mau dibakar laki bini, mau dijual tuh motor. Jadi itu semua yang orang janjikan ke rakyat. Kan mudah sekali, simpel kan menjadi gubernur. Ya enggak susah toh. Gampang. Tadi dia sebab atur. Saya habis dudoi para rakyat. Peton gua tetap muda dan gagah. Ini mau doa terus. Mau didoa. Nah dia ini biar nggak mau doa memang gagah terus. Dia mau perlu doa apa kita kasih. Karena rakyat Boltim cuma 80.000, waduh apa kita kan sekitar 50.000. Asli sebegini kita lebih bagus. Kalau tak tambah dengan ini tentunya akan lebih bagus kita. Ya, tentunya kami juga begini. Saya dengan Ibu Teti sempat bicarakan. Lepas pantai ini sampai ke wilayah Filipina, itu adalah tempat bermain ikan yang luar biasa. Terutama wilayah Minut, antara Minut, Sangir, Siau, Tagulandang, dan Biaro. Kalau kita buat program, setiap nelayan kita berikan alat tangkap ikan yang lebih nama perahu lampu yang profesional. Kalau setiap tahun kita sediakan 3.000, maka dalam 5 tahun ada 15.000. Kemudian dia akan menjadi apa? Akan menjadi wisata kota di tengah laut. Bayangkan kalau ada 15.000 di antara ini. Bagaimana supaya tidak rugi dia? Terutama yang dari talaut. Maka kita harus cari investor. Kapal penampungnya langsung datang ambil ikannya di tempat. Dari bayangkan kau ni dari sana, dari Sangir, kau bagi, kau mesin 40 lagi, 4 biji. Tuh, kau dia bagi ke sana. Apalagi yang dari Sangir, dari Siau, dari Sengihe, dari Talaut. Tuh, harga minyak, bensin so sampai 20.000. Habis itu keuntungan cuma di kos, beli akan bensin. Kapal penampungnya yang harus menjemput di tempat supaya tidak harus jauh-jauh. Itu salah satu solusi yang kita akan berikan. Kita akan bekerja sama dengan investor untuk menjemput kapal itu ikan. Nanti kapal itu yang bawa langsung. Kita sistem pelelangan langsung di atas laut yang tidak merugikan rakyat, tidak menambah kos. Tapi yang paling penting, nelayan kita harus fasilitasi. Dia jadi 2 fungsi. Di samping mendapat ikan, maka dia menjadi objek wisata. Karena bayangkan kalau ada sampai 50.000 malam itu apa namanya, perahu lampu bercecer dengan bagus dan rapi, maka dia akan menjadi kota di atas laut. Orang tertarik untuk datang ke sana melihat keadaannya. Jadi itu 2 fungsi. Di samping mencari ikan, juga bagaimana kita menahan itu ikan saat dia buka telur, dia tidak lari di laut Jepang. Karena tongso tahan di sini. Usahakan begitu. Karena ini menjadi strat, menjadi jalur ikan ketika dia sudah mau musim bertelur, dia bertelur nanti di laut Jepang. Habis bertelur baru dia balik lagi induknya. Itu yang harus kita upayakan. Nanti kita akan memanggil para ahlinya untuk mengkaji tentang potensi laut dan potensi daripada nelayan kita. Nelayan harus menjadi profesional. Coba lihat itu di Hokkaido, semua pinggiran pantai
Semua nelayannya sejahtera. Kenapa? Dikelola oleh pemerintah dengan baik. Nah sekarang pun di Indonesia, laut kata Allah 300 kali lipat kekayaannya dari daratan. Tapi kalau mau cari orang miskin, cari di pinggir laut. Ini berarti ada salah urus. Tidak memberikan topangan secara benar dan sungguh-sungguh. Saya memang bukan ahlinya, tapi saya dengan Ibu Cep nanti akan memanggil para ahli untuk bagaimana mengembangkan potensi laut dan potensi nelayan kita. Dan itu anggarannya kami yang akan siapkan. Sampai dengan 500 miliar pun kami akan berani demi kesejahteraan masyarakat pesisir pantai. Ini tujuan kami, Bapak dan Ibu. Makanya orang yang tidak main-main. Itu orang ini datang kemari ini yang untuk datang kemari kun cuma sekedar jangan lupa jauh maju orang bersama-sama supaya bagus ini daerah ini, jalan tol mau jadi bagus. Siapapun jadi gubernur, jalan tol harus selesai. Karena itu program masih Kak Sompik yang rencanakan dari 2011. Kita orang pernah diundang Pak Sarendayang bawa di Jakarta di muka menteri. Pembebasan tanahnya mulai dari ini, dari masih Kak Sompik. Masih dari zaman Pak Sarendayang. Karena itu master plan-nya memang sejak 30 tahun lalu. Bahkan masih zaman Dr. Sabratulangi sudah merencanakan tentang pintu gerbang ekonomi Asia Pasifik, termasuk jalan tol itu sudah direncanakan. Ini tinggal menyelesaikan. Saya dengan Ibu Tetik jadi pun tetap itu harus jadi. Jalan kereta api harus jadi karena master plan-nya sudah ada dan itu sudah direncanakan di pemerintah pusat. Semuanya akan jalan. Persoalannya bagaimana Muni sekarang ini? Itu yang jadi persoalan. Saya berbicara APBD Sulut yang harus berpihak kepada rakyat. Dan saya akan menjadi palang dada kalian semuanya bersama dengan Ibu Kristiani Ejiana Peruntu untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Sulawesi Utara, termasuk para nelayan dan para petani serta para pengusaha kecil UMKM. Jadi ini ngoni jaga tibo-tibo 2 kali untung. Mau dapat motor, kau mau dapat doi. Konjan jaga papasan nomor. Nah, alhamdulillah. Oh, Pak Wali Nanggoromara kan? Ini boleh. Kalau di sana kuat orang dapat doi, dapat BLT 600. Pas-pas dapat di semua dekat malam takbir. Kita kira dong beli beras, keluar kamari rambu sopirang semua. Salah alamat nih doi, ada bantu akan untuk beli beras dan cuma bapirang. Keluar kamari semua sudah. Ya enggak usah jo kalau gagal memang sebegini. Iya, kita bahkan banyak kali dalam ceramah kita juga ingatkan. Karena terdapat lihat ibu-ibu hamil. Ibu berdiri, mari. Buka masker. Ini Bapak Ibu Gubernur. Mantap. Apa nih bedanya tuh? Lady Dayan dengan siapa ini boleh tahu? Sahrul Kaan, Sultan Bolkiah. Raja minyak. Jadi Gagai, dia bukan cuma gagah dengan DP face, tapi DP hati baik. 10 tahun kami bersahabat. Dia sangat mencintai, menyayangi orang-orang kecil. Saya tahu persis, sangat royal sekali kepada orang-orang kecil. Tidak tanggung-tanggung untuk membantu. Makanya dia tetap Tuhan pelihara. Kenapa? Dia baik kepada orang. Amin, amin, Hah? amin. Kalau dia tidak baik, suruh mati tadi mau. Dia ada datang dengan adat Minahasa, datang dengan kebasaran, datang Pinang ke kita. Kita jemput dengan 4X suap raja peadat bola mengunduh, pakai tongkat lagi kita. Untung ada buat pemamat di sini, kalau nyanda. Jadi bisa pahami apa yang orang tawarkan untuk Bapak Ibu? Ingat. Yang honor, honor, yang honor, 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 THL, yang.
Honor THL. Ya, Ah. memang ada persoalan. Itu guru-guru SMA, SMK, kami siapkan 50 miliar untuk tambahan penghasilan. Guru-guru SMK dan SMA serta sederajat. Karena sampai sekarang orang yang dapat apa-apa, apalagi itu di pulau-pulau. Makanya bilang pada orang sudah. Bilang sudah, kalau orang terpilih, dong dapat doi. Yo. Dapat tunjangan, bisa saja sampai 4 juta tambahannya. Itu aman. Kita orang akan pikirkan tentang honorer. Saya sudah berjuang keras tentang yang kedua dan ketiga. Itu harus segera sebenarnya diangkat menjadi PNS yang sudah bekerja di atas 5 tahun. Daripada mau terima baru, terima dulu ini yang tahu, bekerja, sudah tahu tentang selak pemerintah. Saya waktu itu sempat ngamuk kepada Menpan RB, tapi dia bilang aturannya begitu, nanti berikut Pak. Tadi bilang kalau kita jadi, memang Ibu Teti bilang kalau bakal ada yang menteri, kita urusan, karena kita tukang baku ambil. Ya so, kita kalau maring marah-marah ke menteri, akhirnya presiden terima kita keinginan, akhirnya BLT dan BST Mantap. tidak lagi buka rekening di bank. Itu gara-gara Eyang yang memarah pada orang. Masa mau kasih 600 mau buka lagi rekening? Ini mau pergi di bank, ongkos ke sana berapa? Mau buka kan 150.000. Paling tinggi cuma 50 rekening satu hari. Kalau ini 2.000 orang pergi, berapa bulan baru selesai? Orang semua mampus sekarang, mau kasih makan nanti 2 bulan ke depan. Itu kan kesalahan menteri. Makanya kita bapeto terakhir presiden. Agar menteri dalam negeri telepon Pak kita. Sudah betul sama Pak Sehan itu. Semalam dipanggil oleh presiden dan diminta untuk segera kucurkan seluruh Indonesia. Jadi selamat. Nah itu, dia memang mesti strong, mesti berani. Ya benar takut, tapi kumis bertubuh, 2 warna. Iya, bukan, tapi itu